Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Khairah. Saya dari kelas 9 MTS Riyadul Huda Tumpeng. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim mempunyai nama panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Nama itu diambil dari daerah asal beliau, yaitu Maghribi di wilayah Afrika Utara. Ada pula yang menyebut Syekh Jumadil Kubro. Nama ini berhubungan dengan nama ayahnya, yaitu Maulana Muhammad Kubro. Dan ada pula yang memanggilnya dengan sebutan kakek bantal. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang ulama termasyhur asal Kashan, sebuah tempat di Persia. Beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Maulana Malik Ibrahim diyakini sebagai orang Islam pertama yang datang di daratan Pulau Jawa. Sehingga awal kedatangan Maulana Malik Ibrahim ini dianggap sebagai awal mula masuknya ajaran Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 889 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Makam beliau berada di Gapura Wetan, daerah Gresik. Perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan berkepribadian luhur, ramah terhadap sesama dan tidak membedakan antar pemeluk agama. Sunan Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, yang sekarang dikenal dengan negara Kamboja. Selama 13 tahun, sejak tahun 1379, di sana beliau menikah dengan putri Champa bernama Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki 2 putra, yakni Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtadho alias Raden Santri. Pada tahun 1392, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan mulai mendakwakan Islam di Pulau Jawa. Pusat dakwah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah Desa Sembalu yang sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, Utara Kota Gresik. Hal pertama yang dilakukannya ketika tiba di Desa Sembalu yakni membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim yang sering mendapat sebutan kakek bantal juga menyediakan pengobatan gratis serta bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Selain dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam, beliau mampu mengelola tata negara dengan baik. Sunan Maulana Malik Ibrahim juga memiliki kemampuan dalam berbagai bidang antara lain sebagai berikut. Sebagai tata negara yang ulung. Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai tata negara yang ulung. Beliau mampu mengelola tata negara dengan baik. Sebagai tabib, Sunan Maulana Malik Ibrahim pandai dalam hal obat-obatan. Beliau dengan senang hati mengobati masyarakat yang datang untuk berobat secara gratis. Sebagai ahli di bidang pertanian dan perdagangan, Sunan Maulana Malik Ibrahim merangkul dan menolong rakyat jelata korban dari perang saudara akibat runtuhnya Majapahit. Beliau menarik hati rakyat kala itu dengan metode bercocok tanam, sehingga masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi mulai terbantu dan perlahan ingin mempelajari Islam. Selain bercocok tanam, beliau juga mahir dalam berdagang. Sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Leran, Gresik. Beliau mengajar ilmu agama hingga akhir hayatnya. Selain itu, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid yang didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan masjid pertama di tanah Jawa. Masjid tersebut diberi nama Masjid Jami Gresik. Sebagai guru kebanggaan para pangeran, Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki banyak murid, dan di antara murid-muridnya adalah pangeran. Sebagai guru, Maulana Malik Ibrahim sangat dikagumi oleh murid-muridnya, baik murid dari kalangan rakyat jelata maupun para pangeran. Sebagai penasihat raja dan para menteri, Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki banyak pengetahuan.
Untuk itu, beliau sering diminta oleh para raja dan menteri sebagai penasihatnya ketika mereka memiliki masalah. Meneladani kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Ulet dan gigih dalam berdakwah. Hambatan dan tantangan yang beliau hadapi ketika berdakwah dijalannya dengan sabar tanpa mengeluh. Jujur. Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang jujur baik di kalangan teman, sahabat, maupun ketika berdagang. Ramah dan berkepribadian luhur. Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki sikap yang ramah dan berkepribadian luhur, maka hal itu banyak orang yang tertarik belajar Islam dari beliau. Cinta damai. Hal ini ia buktikan ketika menemui adanya kebudayaan dan adat Jawa yang berseberangan dengan ajaran Islam. Pada waktu itu, beliau mengambil jalan dengan tidak menentang secara frontal atau tajam budaya dan adat istiadat yang ada, tetapi beliau menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Berjiwa sosial. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengobatan gratis yang beliau lakukan terhadap rakyat yang memintanya untuk diobati. Bekerja keras. Beliau dalam menyebarkan Islam tidak mengenal lelah. Selain itu, beliau juga bercocok tanam dan berdagang.